Teman, selamat datang bersama saya lagi di sini. Hari ini aku mau ngajak kalian buat bikin kue apel sambil cerita-cerita apa saja yang aku mau cerita. Jadi di sini aku udah punya apel. Ini apelnya. Ini nanti kita pakai buat bikin kue. Jadi ini apel yang aku panen kemarin, teman-teman. Jadi kalian ikuti ya. Terima kasih semuanya. Teman-teman lanjut. Dari tadi nggak kelar-kelar, sumpah. Jadi sini aku udah punya apel. Tapi aku pingin apelnya langsung. Aku mau cuci dulu tapi. Jadi ini kue apel ala orang Jerman yang asli, resep Oma resep. Nah, begini apelnya. Kita kupas-kupas dulu. Tapi kalau bikin kue di Indonesia ini, kue apel ini kayaknya nggak enak. Soalnya apelnya kan apel gabus, yang udah mateng banget. Tapi kalau apel yang buat bikin kue ini, yang paling enak tuh apel yang belum mateng banget, yang masih segar kayak gitu menurutku. Karena kayak enak banget rasa apelnya. Beda dengan apel yang sudah mateng, rasanya beda sekali. Oke teman-teman, jadi teman-teman terima kasih kalau yang mau ikutin video-videoku selama ini. Udah ada yang mau komen, terima kasih banyak. Karena aku subscribernya itu cuman 1000, jadi belum ada pendapatannya dari videoku ini. Jadi aku mulai YouTube itu dari 2000 berapa aku? 2018 kali ya bikin YouTube. Apa 2019. Dari situ aku cuman, karena aku suka bikin video. Terus buat menyimpan memori ya aku bagikan di YouTube. Tapi sedikit teman-teman, paling 1 tahun waktu itu cuma 1, 2, 3 ikutin aku selama ini. Terima kasih buat kalian semuanya. Nah ini apel yang udah aku kupas, nanti aku iris-iris lagi kecil-kecil. Nanti aku cuci habis ini. Terus nanti kalian lihat ya. Tuh, aku iris kayak gini biar gampang. Sebenarnya aku punya alatnya buat ituin biji-bijinya, tapi aku lebih suka diiris-iris aja. Cerita apa lagi ya tentang di Jerman? Mau cerita tentang pajak di Jerman ya, mau curhat. Jadi di Jerman itu negara banyak pajaknya juga. Dia juga tinggi ya. Seandainya kamu punya gajimu contohnya kayak gajimu 3.000-an. Nah, itu 3.000-an yang kotor ya teman-teman. Terus itu 3.000 itu kamu bisa terima 1.900 san. Itu contoh ya teman. Jadi kayak hampir setengahnya dipotong sama pajak ya, begitu. Dan biaya hidup di sini kan nggak semurah yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang dengar berita soal di luar negeri enak, iya emang enak, gajinya tinggi, tapi kamu juga bayarnya pajaknya juga tinggi. Terus biaya hidupnya di sini juga tinggi. Jadi sesuai dengan kenyataan kenyataan dunia. Nah, tapi keuntungan ini di sini tuh semuanya terjamin. Kamu punya asuransi, tapi asuransi itu kan kamu bayar sendiri. Jadi otomatis kalau mau ke luar negeri itu mesti kerja ya. Kecuali kamu dapat pasangan yang miliarder, kamu nggak perlu kerja. Jadi kamu tinggal angkat kaki dan dapat uang. Tapi masalahnya di sini di Jerman itu susah teman-teman. Jadi kamu harus bekerja di sini. Karena biaya hidup di sini mahal, pajaknya mahal. Jadi jangan kalian terpengaruh dengan orang-orang yang kasih kabar, oh di Jerman ini gajinya tinggi. Itu kayak pembohongan publik. Sini kerja kan sekarang di TK.
Dan bulan depan aku rencananya pindah di panti jompo teman-teman. Aku memutuskan untuk pindah gara-gara aku udah nggak kuat karena capek kerja di TK, ternyata lelah, batinku pun lelah. Anak-anak di Jerman itu, mereka itu anaknya yang suka diskusi teman-teman. Jadi kalau kamu bilang sesuatu, mereka jawabannya itu banyak sekali. Pintar mereka berdiskusi. Jadi aku capek, udah muak. Jadi aku memutuskan untuk pindah di panti jompo. Walaupun gajinya itu di TK itu lebih tinggi daripada di panti jompo teman-teman. Tapi aku lebih suka memikirkan mentalku karena aku nggak kuat lagi. Terus orang-orangnya juga pada toksis. Orang Jerman di sini nih, mereka juga pintar berkata-kata. Ya begitulah. Sedangkan aku kan bahasa Jerman itu bahasa kedua, jadi nggak se-perfect mereka lah. Kalau ada sesuatu buat berdiskusi, nggak bisa mereka. Jadi oke, aku memutuskan goodbye. Mau mixer teman-teman, jadi ini aku pakai gula, mentega, susu. Ini susu namanya, ini telur, ini vanilla sugar, terus ini black powder. Terus mulai mixer. Apa ini namanya? Ini mentega penting teman-teman biar dia hancur dulu ya. Kalau ini mixer sebentar dulu deh. Aku mixer menteganya dulu karena ini mentega kan nggak cair itu. Jadi aku mix. Kita olesi saja ya. Olesi dengan biasa. Ini aku pakai sarung tangan teman-teman, biar enak aku olesi. Dalam menunggu di mixer, aku olesi dulu ini. Aku tambahin mel itu tepung. Nggak jelas, sumpah. Aku tambahin tepung. Kebanyakan tepungnya. Biar tidak lengket. Ya, tapi tepungnya kebanyakan, by the way kita buang ya, selesai. Jangan diikuti teman-teman. Ini aku masukin telur. Nah, di sini aku perasin air jeruk. Ini suaranya aku diamin gara-gara suara mixernya terlalu ribut. Jadi aku tambahin air jeruk sama aku masukin minyak kayu putih lagi. Kayu manis. Jadi nanti dicampur pakai gula, itu enak teman-teman. Jangan terlalu banyak gulanya. Kalau perlu juga nggak pakai gula juga bisa. Tambahkanlah tepungnya. Tuh. Giling lagi dia. Jadi mungkin adonannya kayak gini kira-kira. Kita matiin aja. Ini kayak buat dasarnya doang. Ini namanya apa adonannya? Ini udah ada butter, ada mentega, ada gula, ada vanilla sugar sama tepung yang aku campur. Nanti aku giling lagi, namanya mixer teman-teman. Nanti aku bikin topping, jadi ini nanti ditaruh di atas bagian kuenya. Oke? Giling lagi teman-teman. Ini adonannya seperti ini ya, lihat tuh. Nanti aku matiin. Udah cukup ini tercampur. Kalau harus masukin di kulkas
tapi karena aku udah males, kita bikin aja langsung. Ini pakai tangan. Harusnya apa? Bisa seandainya kalau di kulkas itu biasanya dia bakalan apa? Bakalan nggak lengket, karena kan dia dingin. Tapi tidak apa teman-teman, kita masak aja hari ini karena aku udah panasin ovennya. Jadi pakai tangan pun jadi, karena aku juga pakai sarung tangan ya, jangan khawatir. Nah, nanti kalau aku tunjukin kalian yang lebih besar lagi. Aku takut soalnya, takut kekecilan, takut kebesaran tadi soalnya. Jadi aku memilih untuk ambil yang kecil. Ya. Ini yang 26 sebenarnya, ini buat yang 28 cm. Ya sudah lah ya teman-teman. Tuh, ini tuh. Nanti kita masukin apel di dalam. Nah, lalu kita masukin apelnya ke dalam sini. Ini cukup ya. Ini apelnya kita masukin di sini. Kan? Ternyata ininya kekecilan ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Bisa lah. Ini memang resepnya buat ukuran yang spring foam yang, tapi kuenya bakalan tinggi. Jadi spring foam yang apa namanya, yang kecil, yang besar. Nanti kita buat toppingnya. Sudah lah ya. Iya, kuenya jadi tinggi. Tidak apa-apa teman-teman, it's okay. Ya, ini banyak banget lah ya. Karena buat yang besar, aku tidak mengira adonannya sebanyak itu. Aku tidak baca. Mau panggang dia, jadi kayak ini bentukannya. Masukin di sini. Selama berapa menit? Kita lihat sampai mateng aja ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai bakar kuenya. Tinggal aku angkat dari ovennya. Tada, kuenya ini. Nanti kita buka teman-teman. Kita operasi ini karena masih panas teman-teman. Ini harusnya dia sudah tidak lengket karena kan aku pakai petir tadi. Tuh. Wanginya apa, wanginya namanya Moment of Truth. Wanginya tuh wow, wanginya tuh wanginya kayak manis sekali. Nanti kita sebentar lihatlah, perfect tuh. Terima kasih teman-teman. Nanti aku iris aja ya, tapi kalau mau iris harus tunggu dingin lagi. Tuh, mukaku kelihatan nggak sih? Ini jadi kuenya begini nih hasilnya. Jadi kita potong dulu. Aku ini baru bangun tidur. Bukan bangun tidur. Sebenarnya nggak tidur, cuman apa namanya itu loh. Ini apelnya banyak loh. Banyak apelnya tuh. Kayaknya kita butuh, semoga dia tak angkut ya. Lihatlah, wow, ternyata apelnya masih basah ya by the way. Jadi apelnya banyak sekali ternyata, lihat. Oke. Apelnya masih crunchy. Ada 2 orang yang liatin aku. Entah. Tuh di jendela. Lihat mereka liatin aku. Nah, jadi aku makan apelnya, dan apelnya itu masih crunchy teman-teman. Bener-bener dah.
Apelnya masih crunchy kawan-kawan. Enak. Oke, berhasil. Terima kasih teman-teman yang mau ikutin. Terima kasih banyak. Terima kasih buat hari ini. Nanti sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Ikutin aku. Aku mau kita cobain Andreas ini apelnya, lihat tuh kayak gini. Fluffig. Ist das, ach, das sind ja deine anderen. Aus Garten. Geil. Der ist noch knackig. Der Äpfel. Oh, mit Zimt. Das Beste, was hier. Zimt verfeinert alles. Das ist gut. Seid ihr im YouTube? Schmeckt mit Senf, gell? Nach Oma-Rezept. Mit Senf. Mit Oma-Rezept ist das. Das ist immer gut. Das schmeckt gut. Ja. Okay, teman-teman. So, ihr Hände, das hast du Fehler gemacht.